Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 informasi utama kami. Komisioner KPU Padang Sidempuan terjaring operasi tangkap tangan saat membagi uang hasil tindak pidana pemerasan. Polisi periksa sopir truk dari kecelakaan di Kabupaten Simalungun yang menewaskan rombongan guru. Karyawan Medan Zoo diperiksa oleh Polda Sumatera Utara terkait kematian 4 harimau dalam kurun 3 bulan terakhir. Informasi terkait pemilu, saudara, dari 204.807.222 pemilih pada pemilu mendatang, 52% diantaranya berasal dari kalangan muda. Sebagai pemilih muda, ada sejumlah hal yang perlu Anda ketahui sebelum mencoblos. Berikut kamu harus tahu. Tahun 2024 adalah tahun politik warga negara Indonesia, khususnya bagi yang telah memiliki hak pilih. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT 2 Juli 2023 lalu telah ditetapkan DPT pemilu tahun 2024 berjumlah. Dan dari jumlah tersebut 52% adalah pemilih muda. Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilu, khususnya pemilih pemula, harus menyadari pentingnya hak pilih. Karena satu suara saja akan sangat berarti loh dan dapat menentukan masa depan Indonesia. Dengan kata lain, pemilih pemula harus menjadi cerdas. Nah, untuk menjadi pemilih cerdas harus mengetahui sejumlah hal penting. Yang pertama, untuk terdaftar sebagai pemilih ada beberapa syarat. Setelah itu, pastikan nama kamu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Salah satu caranya adalah dengan mengunjungi kelurahan tempat tinggal kamu. Kalau belum terdaftar, laporkan agar dapat dimasukkan ke daftar pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP. Bagi pemilih yang berada di luar negeri, pastikan sudah terdaftar di wilayah sesuai domisili yang tertera dalam identitas. Oh iya, dokumen kependudukan dapat diganti dengan kepemilikan paspor. Yang kedua, cari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat untuk mengetahui siapa yang akan kamu pilih nantinya. Supaya siapa pilihan kamu benar-benar akan mewakili aspirasi kamu untuk Indonesia yang lebih baik. Cek juga jejak kandidat terkait data-data dari tiap calon. Bukan cuma calon presiden dan wakil presiden aja ya, tapi ini juga berlaku bagi calon anggota legislatif. Dan cara yang mudah untuk mengetahui rekam jejak mereka adalah melalui sosial media. Yang ketiga, kamu harus aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu. Bisa menggunakan sosial media milik KPU atau lewat akun media sosial lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Yang keempat, jangan golput, serta turut memberikan informasi seputar pemilu dari sumber yang terpercaya. Nah, itu cara menjadi pemilih cerdas dalam pemilu. Karena kamu harus tahu. Komisioner KPU Padang Sidempuan terjaring operasi tangkap tangan oleh tim Saber Pungli Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut di sebuah kafe di Padang Sidempuan. Sang anggota KPU ini diduga ditangkap saat membagi uang hasil tindak pidana pemerasan. Ini udah bayar ya? Ini apa nih? Udah bayar ya? Isinya Pak. Udah bayar. Parlagutan Harahap, Komisioner KPU Padang Sidempuan, tidak menyangka pertemuannya di kafe pada Sabtu dini hari telah diintai oleh tim Saber Pungli Polda. Polisi melakukan operasi tangkap tangan saat Parlagutan Harahap diduga melakukan transaksi korupsi. Tim Saber Pungli kemudian melakukan penggeledahan, memeriksa buku catatan yang diduga catatan rapat serta uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Uang itu diduga hasil tindak pidana pemerasan. Ketua KPU Padang Sidempuan membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap salah seorang anggota KPU, namun belum diketahui motif dan pidana yang menjerat komisioner itu. Kami mengetahui info ataupun pemberitaan tersebut melalui kawan-kawan juga dari media yang terbit pagi tadi. Saya kaget
kenapa bisa ini terjadi. Kami anggap ini sebagai musibah, sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan pada saat ini, kami sedang berupaya melakukan koordinasi dengan pihak Polres Padang Sidimpuan beberapa waktu yang lalu. Setelah kami mendapatkan pemberitaan tersebut, membaca pemberitaan tersebut dari kawan-kawan media. Pergulatan Harahap merupakan komisioner KPU Padang Sidimpuan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Ia baru sekitar 3 bulan menjabat sebagai anggota KPU. Tutuya Lewelubis melaporkan dari Padang Sidimpuan. Beralih ke informasi lainnya, satu lagi harimau penghuni Medan Zoo mati. Artinya total sudah ada 4 ekor harimau yang mati dalam 3 bulan. Sejumlah pekerja hingga direksi Medan Zoo diperiksa oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut terkait kematian 4 harimau penghuni Medan Zoo dalam kurun 3 bulan terakhir. Lagi dan lagi, harimau koleksi Medan Zoo mati. Setelah RH, Avatar, dan Nurhaliza, kini Vesa, harimau benggala hasil pertukaran dengan kebun binatang Ragunan, mati. Wesa menderita penyakit dibius infausta dan kecil kemungkinan untuk sembuh. Penjabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan yang membawahi pengelolaan Medan Zoo mengakui kematian si belang Wesa. Sementara itu, sejumlah pekerja hingga direksi Medan Zoo diperiksa oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara terkait kematian 4 harimau penghuni Medan Zoo dalam kurun 3 bulan terakhir. Pemanggilan itu telah dilakukan sejak terjadinya kematian harimau Sumatera bernama Nurhaliza pada akhir Desember 2023 lalu. Manajer Medan Zoo, Pernisius Hareva, kembali memenuhi panggilan untuk diperiksa terkait kematian satwa langka itu beberapa hari setelah kematian Wesa, harimau benggala, pada 22 Januari lalu. Pemeriksaan polisi terfokus pada kematian harimau dan penanganan bagi 9 ekor harimau yang masih tersisa saat ini. Ini hanya bentuk tambahan saja, tambahan pemeriksaan. Mungkin ada yang kurang menurut penyidik dari pemeriksaan yang sebelumnya, jadi hanya mengambil keterangan tambahan saja. Hari ini hanya 1 Pak Manajer yang diambil keterangannya. Sebelumnya sudah ada pegawai, ada manajer, termasuk kita kemarin ada sempat juga dimintai keterangan para direksi. Kasus ini menambah daftar panjang kematian satwa penghuni Medan Zoo. Koleksi harimau Medan Zoo kini tersisa 4 harimau Sumatera dan 5 harimau benggala. Mirisnya, masih ada 3 harimau koleksi Medan Zoo yang saat ini tengah sakit. Tim Liputan melaporkan. Kondisi Medan Zoo yang memprihatinkan ini mengundang empati sejumlah relawan. Para relawan datang membersihkan lingkungan Medan Zoo dan galang dana untuk bantu pemeliharaan Medan Zoo. Kondisi Medan Zoo kian hari kian memprihatinkan. Kematian 3 ekor harimau dalam waktu 2 bulan. Belum lagi dengan utang pakan satwa hingga gaji pekerja yang menunggak menjadi sederet masalah yang kini belum terselesaikan. Para relawan pun akhirnya bergerak untuk bergotong royong, memotong rumput ilalang, membersihkan kandang, toilet, serta mengumpulkan sampah, dedaunan maupun sisa makanan satwa. Para relawan pun mengumpulkan donasi hingga terkumpul senilai 82 juta rupiah. Sama-sama dengar, makanan bantuan dari PKBSI akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024. Makanya kami ingin melanjutkan dengan bantuan kami yang kami dapatkan, mudah-mudahan kami bisa menambah masa waktu makanan dari hewan-hewan satwa yang akan berakhir di 15 Februari tadi. Mudah-mudahan dengan budget ini akan lebih panjang. Pemerintah Kota Medan dan Lembaga Konservasi Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia sepakat menutup sementara Medan Zoo untuk pembangunan. Meski tak secara eksplisit menyebutkan kapan, Wali Kota Medan menyebut pembangunan akan dilakukan menyeluruh, termasuk akses pelebaran jalan menuju wisata Medan Zoo. Ada beberapa akses jalan yang menuju ke zoo-nya, itu kita lebarkan. Akses jalannya kita dari kemarin sudah proses pembebasan ya, mana ya Pak Endar ya? Proses pembebasannya artinya apa? Ini prosesnya bukan tiba-tiba, bukan karena ada viral-viral kita baru kerja, enggak. Prosesnya sudah kita mulai dari infrastrukturnya, struktur di luar zoo-nya sampai struktur di dalam zoo.
Pembangunan kembali diharapkan dapat menjadi akhir polemik dari terlantarnya 116 satwa di Medan Zoo. Lewi Lobis melaporkan dari Kota Medan. Usai sudah berita Medan hari ini, saya Yuliana Funataba dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.